Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, meneruskan belajar kita surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh aqadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Sadaqallahul azim. Sebelumnya kita diingatkan oleh Allah bahwa seseorang yang melakukan keburukan dan keburukannya menguasai, menutupi semua kebaikan-kebaikannya, orang itu aslinya sebaik-baiknya orang mesti ada buruknya.
seburuk-buruk orang mesti tetap ada baik. Tapi ternyata kebaikannya, keburukannya wa ahatat bihi khuti'at, melingkari, menutupi keseluruhan kebaikannya sampai tidak terlihat kebaikan. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu penduduk penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Sedangkan orang-orang yang beriman, punya iman, percaya kepada Allah, wa amilus sholihat, melakukan amal-amal soleh, ulaika ashabul jannah. Orang itu diangkat bukan karena ucapannya, pinter pidato, pinter ngajar, pinter itu tidak akan diangkat. Orang itu diangkat karena perbuatan. Sekali berbuat kebaikan luar biasa, diingat terus. Wa amilus, mudah-mudahan kita ini bisa tidak hanya berbicara, tapi lebih kepada melakukan tindakan. Itulah ilmu yang dipakai oleh para ulama, oleh para nabi. Banyak melakukan kebaikan, bukan hanya membicarakan kebaikan. Maka nabi itu tidak pernah. Ibnu Abbas itu ikut nabi anak kecil, sehebat-hebatnya anak kecil tetap anak kecil, sholatnya guyonan. Siapa yang sholatnya? Oh, pas didengarkan iya gini. Ketika pas sholat tetap jegal-jegalan, namanya anak kecil. Tapi bisa jadi sholatnya dia dengan sampean masih lumayan dia. Soalnya pikirannya plong, pikirannya sampean kebe utang, kebe blonjo, kebe PT, kan ora sing dodolan PT ini. Yang dodolan sayur kebe sayur, Pak. Makanya orang dulu itu bagaimana melatih sholat itu paling inti itu Allahu Akbar. Paling inti Allahu Akbar. Ingat, tetap ingat, Pak. Yang bagian ngaji tetap ingat ngaji. Saya ditanya, terus yang nanya bulet. Akhirnya jawabannya melok bulet pisan. Iki sing bulet sing ditakoni apa ustadz sing bulet iki. Iku kemudian sholat. Oh, nyantol sih Pak. Cik nyantol. Tapi ketutup dengan Allahu Akbar. Ini penting. Maka pendidikan sholat orang dulu itu minimal. Ketika Allahu Akbar sambung sedetik 2 detik. Disitulah kita mengistirahatkan pikiran, memberikan angin segar kepada perasaan. Wong lek pas mau muangkel kok gak ndang ditutup bededeg. Allahu Akbar, bar Allahu Akbar ketok bojone muring-muring. Greget tenan. Iki kalau nggak masuk Allahu Akbarnya maka berbahaya. Ketika pikirannya rusak, maka itu 50% kesehatannya rusak. Ketika pikirannya bermasalah, maka 50% kesehatannya bermasalah. Orang itu pikirannya konslet, pikirannya konslet. Guru ngopo-opo wis lemes. Beneran. Guru apa-apa sudah lemes. Belum apa-apa karena memang 50%. Bahkan kalau ilmu kedokteran itu
sekitar hampir 70% semua itu dikendalikan oleh kerja otak. Sehingga di sholat itulah Allah memberikan nutrisi kesehatan, bagaimana mengistirahatkan pikiran. Tidak mudah. Kok sholat digowo? Maka di sholat ya soal itu sholat kita digowo pas iman suwi isu, pas gak enak pisan, aduh pas sholat isu. Allahu Akbar masuk. Makanya kalau ngaji bab sholat itu wasta'inu bis sabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal khusy'. Kalau surah Al-Mu'minun apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Fi sholatihim khushu'un. Khusyuk di dalam walaupun sedetik 2 detik. Kalau terus alah lihat dulu batu gak mungkin. Sudah jamin. Wong kita ini bukan sahabat. Ya lek sahabat bisa jadi satu rukuk itu, satu rakaat itu betul-betul sambung ke Allah seperti Sayyidina Ali. Dicabut nggak terasa kalau dia dicabut anak panah dari tubuhnya. Saya jenengan jangankan dicabut anak panahnya, dicokot nyamuk bingung. Cokot nyamuk bingung Pak. Kulo biasa nang kene semut iki. Iki pikiran kulo, iki ketoke semut setan iki. Ngono Pak. Iki semut setan lho. Setan iku gak ono sing teko semut. Setan itu ono minal jinnati. Piye ya salat. Tapi ketika dikerubut semut gini, katanya mlebu kuping. Oh, setan semut itu. Masya Allah. Memang kita bukan sahabat. Kita bukan. Sedetik 2 detik kok masuk udah luar biasa. Allahu Akbar. Makanya orang dulu itu kan latihan takbiratul ihram sampai baca apa-apa untuk menenangkan agar masuk di dalam sholat. Ketika masuk, ruwet deh. Apa-apa ruwet. Bene, anjane tingkatannya segitu. Maka ditutup dengan assalamu alaikum. Penting. Minimal ada nilai. Apa assalamualaikum? Selamat buat kalian. Bagaimana orang bisa mendoakan selamat kalau dirinya tidak selamat? Bisa enggak? Susah. Pak Ustaz, sampeyan ndongakne kula ndang lancar Pak Ustaz. Aku dhewe lancar. Itu logika, Pak. Gitu memang manusia. Bagaimana jiwamu tidak selamat, pikiranmu tidak selamat, hatimu tidak selamat, kemudian ngomong tonggo-tonggo, assalamualaikum warahmatullah, mudah-mudahan semuanya selamat, selamat dari kebangkrutan, selamat dari ini, selamat dari aib, keberkahan buat kalian. Wong kene ini gurung selamat. Paling pas assalamualaikum ndonga dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga selamat. Lho ada dhewe, Pak. Wis gak iso dipungkiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Penting. Maka orang tasawuf dulu itu melatih. Ketika assalamualaikum yang pertama itu menyebut asma Allah. Napa? Assalamu itu asma Allah. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa hu
alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salam. Assalamualaikum ya Allah, Engkaulah yang punya selamat. Saya tidak selamat, sholat saya juga tidak selamat. Ada kangkung, ada ayam, ada cabai, ada hutang, ada BRI, ada mangkok, macam. Engkaulah yang punya selamat. Apa artinya salam itu? Assalamu itu artinya Allah bebas, bersih dari segala aib dan celah. Sholat kita ada celahnya enggak? Banyak. Sehingga ketika salam itu pun kita memohon kepada Allah, ya Allah, walaupun sholat saya tidak khusyuk, walaupun sholat saya macam-macam, ya Allah bebaskan, selamatkan, terimalah sholat saya. Itu jenenge salam kepada Allah. Baru kemudian hati ini nyambung, bisa mendoakan orang lain. Assalamualaikum bagi kalian warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang sampingnya orang yang barusan bertengkar, bisa ndak salamnya? Assalamualaikum, oh jam putih ngono. Ini kalau batinnya ndak salam. Makanya fungsinya jamaah itu di situ salah satunya. Karena kita apapun bentuknya bertengkar dengan siapapun, kalau mau jamaah disitulah akan hilang pertikaian. Karena kita belajar jujur dan mendoakan siapapun yang ada di sebelah kanan. Assalamualaikum, ternyata musuhi. Muga-muga selamat, muga-muga barokah. Ya, suwe-suwe ya gak kedengkian akan luntur barokahe jamaah. Assalamualaikum yang kedua, kalau kita ini sambung ke Allah, tidak akan sambung ke Allah kalau tidak ada Rasul. Maka sambung kedua itu salah satunya salam kepada Rasul. Kan kita ngerti iki bodoh. Karena mesti sambung ke Allah, sambung ke Rasul, mesti tidak mungkin. Karena ini dua ini tidak bisa tidak sambung. Saya kenal ini juga ada ingat ke Allah, saya kenal ini juga tetap ingat kepada Rasul. Makanya la ilaha illallah, mesti Muhammadur Rasul. Semua ilmu itu punjernya di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pun ya, jadi belajar. Saya belajar. Allahu Akbar, hilang, ketutup. Yang besar hanya Allah, yang punya kekuatan besar hanya Allah. Tutup. Hutang ketutup, benci sama orang ketutup, masalah ketutup. Allah ini wajah tu wajhiya eling meneh dagangan tutulan macam-macam lah, nutup lagi Allahu Akbar, ketutup lagi. Minimal istirahat. Penting ini Pak. Ini kalau tidak ada istirahatnya kopior. Engko cek umur swidak ditakoni, kopior. Karena tidak pernah diistirahatkan, dan itu wajib. Karena itu kedzoliman. Dikira kita ini mikir kemudian dapat ganjaran, guru mesti. Yo lek mikire api, lek mikire welek suudon,
setiap detik dapat dosa. Maka minimal di sholat. Makanya sholat ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sopo sing jejeg sholati jejeg uripe. Sopo sing jaga sholati dijaga uripe ambek Gusti Allah. Ilmune wong biyen beneran latihan. Allahu Akbar. Ruwet meneh, ruwet. Tutup meneh. Allahu Akbar. Minimal sak sret. Sami Allahu liman. Kalau ininya sudah bersih, kemudian yang besar hanya Allah, tidak ada satupun yang bisa melebihi keagungan kebesaran Allah. Kira-kira batinnya bunyi alhamdulillah enggak? Mesti bunyi alhamdulillah. Maka sami Allahu liman hamid. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wal ardh. Enak. Ruwet meneh wis. Ruwet meneh, tutup meneh. Allahu Akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal. Yo lek sing ngerti artine. Wong sing ngerti artine kadang nyambung. Soal ndase mumet. Ngerti artine tapi ndak bisa merasa. Yaitu jenenge fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim wangel. Lanjut lagi, ditutup lagi. Allahu Akbar. Wis minimal itu di setiap Allahu Akbar hadirkan Allah. Insya Allah salamnya betul-betul mendapatkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja masih dibuka lagi oleh Nabi. Astagfirullah. Soalnya tidak ada yang sempurna ya sholatnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak ada yang sempurna. Allahumma antas. Diulang lagi. Hanya engkaulah yang selamat. Kita ini tidak ada. Punya aib, punya ini, punya kotor dan seterusnya. Allahumma antas wa minkas, dan dari engkaulah keselamatan. Dari engkaulah sholat saya ini bisa diterima karena engkau bersihkan. Kalau orang kita ditambahi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ditambahi mana? Fahayyina. Ya Allah, berilah keselamatan hidupkan. Fahayyina Rabbana bissalam wa adkhilna jannata. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Maka minimal itulah. Setelah salam minimal apa? Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau paling pendek tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bar ngono minggat kapopo. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung madhep. Des. Longgo tadi sira salaman. Ben gak ketok sombong. Ini kita dilatih gak sombong. Makanya orang banyak yang sholat tapi semakin sombong, semakin jauh dari Allah. Karena gak praktek tadi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas. Niku bahasan. Yang kedua, sholat itu bukan hanya di dalam sholat, tapi juga penting di luar sholat. Makanya kalau ada orang yang sholat saja salah, yang benar bukan sholat tapi aqimus, maka Quran itu tidak ada
yang menyebutkan sholat kok sendiri tanpa diiringi muqimus sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Kan sama nggak mungkin ya belajar tasrif dulu, belajar nahwu, belajar ini. Kalau di pondok kan berapa tahun ya saya? Ibtidah, nahwu wadih, kemudian jurumiyah, imriti, alfiyah, balaghah, mantek, berapa tahun itu? Maka wa aqimus sholat tidak sama dengan sholat. Fawailul, maka kalau hanya sholat, fawailul lil. Apa bedanya aqimus sholat? Bahasanya wong Jawa mendirikan, bahasa orang kita ini membangun bagaimana walaupun di luar sholat tapi makna hakikat sholat masih terbawa. Apa hakikat sholat? Wa aqimis sholata li dzikr. Karena ingat Allah itu orang jadi enak. Saya ingat istriku mumet, bener kan? Saya ingat anak mumet, saya ingat sampean mumet ya. Masalah toh hanya ingat Allah yang bisa menstabil. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikr. Makanya al-mukminun itu ditutupnya bukan hanya khosyi'un, tapi di bawah. Di bawahnya ada lagi alladzina hum ala sholawatihim yuha. Kalau yang di atas alladzina hum fi itu artinya di dalam. Kalau ala itu bukan di dalam. Fi di dalam sholat. Ala di atas. Berarti sholat dengan alanya tidak sama. Kopiah saya di atas kepala. Kopiah ini termasuk bagian kepala kan? Maka disebutkan oleh Allah di dalam sholat dan juga di luar sholat. Itu namanya aqimus sholat. Disebutkan di sana lagi surat Ma'arij, disebutkan ternyata orang yang punya kestabilan itu orang yang punya sholat daim. Ada yang pernah ngaji Jawa? Sholat daim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. Titik-titik atur, titik-titik atur, titik-titik tetap beres. Lene wong kok gak tahu sambat, duduk wong demit. Lene ustaz kok sambat pantes karena orang. Sampean sambat pantes karena orang. Memang diciptakan gitu. Cuman sih gak enak terusan gitu. Yo terusan sambat kancane mulut-mulut pisan. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Ketika dikasih musibah, koyok musibah mek detok. Kancane gak melok-melok. Sak kampung krungu kabeh. Muang-muang iku manusia. Wa idza massahu khairu manu'a. Ketika posisi dapat kebaikan, weneng koyo manu'a. Ini manuk sampean ngkeret ini. Ada cerita kawani, tapi tidak diutangi. Padahal wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Disuruh cerita, disuruh berbagi. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Itu yang bisa stabil. Kita ini hidup butuh apa? Butuh keseimbangan. Itu aja. Pernah punya uang? Pernah. Pernah gak punya uang? Sering. Punya uang terus? Gak mungkin. Gak punya uang terus? Gak mungkin. Sukses terus?
tidak mungkin. Gagal terus, tidak mungkin. Hanya butuh keseimbangan. Makanya disebutkan oleh Quran tadi, dapat kejelekan, kadang dapat kebaikan. Ini kalau tidak orang yang sholat, tidak bisa punya keseimbangan hidup. Itu jenenge wa'aqimus sholat. Illal musallin, ternyata disebutkan kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang pada sholatnya, bukan di dalam, tapi pada ala sholatihim daimun, selalu datang. Dia walaupun di luar sholat, tapi makna hakikat sholat masih tiba. Apa makna hakikat sholat? Ingat Allah. Ketika ingat Allah, seimbang tidak kira-kira? Istrinya marah, pada pengajian jagungan. Setelah jagungan, murid-murid bujuni. Pengajian sampai jam 12. Dia untuk pengajian sampai jam 12. Mereka pengajian itu gede. Menengah tidak ada rokokan. Oh, jagungan sih suwe, Pak. Ini kalau tidak ada ingat Allah, makna hakikat sholat mesti marah, mesti muncul. Tapi kalau ingat lagi makna hakikat sholat, ingat Allah, zikir kepada Allah, ya insya Allah agak sabar. Anjene rumpe, anjene punya bibir, lambe itu cocok digawe ngomong. Lek enek lambe digawe ngomong berarti cocok sesuai dengan kodratnya. Lek ono lambe meneng tok itu jenis juga. Nah, inilah ciptaan Allah karena ingat Allah. Pun dari situ mudah-mudahan kok Melayu ke sana tadi ya. Mungkin tidak tahu saya. Jadi kita belajar satu, sholat minimal ada kekhusyuan walaupun berapa detik ketika Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan salam. Ingat salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang maha sempurna. Hanya Allah yang tidak, yang suci dari aib, yang suci dari kekurangan. Itu salah. Kemudian mudah-mudahan sholat kita juga dibawa untuk di luar, yaitu menjaga makna, bahkan menancapkan makna hakikat sholat, yaitu ingat kepada Allah di dalam kehidupan. Disitulah kita akan menemukan keseimbangan di dalam hidup. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebentar saya baca Hasbunallah wa ni'mal yang kemarin saya sebutkan nih, bahwa metode yang paling pertama itu adalah tawakal. Itu metode yang paling justru tanpa hambatan. Yang kedua, metode meminta. Apa? Metode pertama adalah kepasrahan totalitas, itu yang paling justru. Metode kedua meminta. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya meminta,
tapi juga butuh berserah diri secara totalitas yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan bahasa, dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal, langsung dapat janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Siapa yang mewakilkan totalitas, berserah diri totalitas kepada Allah, maka Allah yang ini kekuatan permohonan yang paling hebat itu. Yang kedua, baru menyebutkan yang disebut dengan doa. Nah sekarang pertanyaannya, banyak meminta apa banyak berserah diri? Maka ini perlu dilatih, perlu kemudian kita baca hasbunallah wa ni'mal, hilangkan semua kesombongan, punya akal, punya kekuatan, punya ini, bisa menyelesaikan, hilangkan semua. Hanya Allah yang punya, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli